Nah, saya sebelum kita ke tema Bu Pian, saya akan coba share screen untuk melihat ini kan yang sudah pernah ini ya, apa itu namanya sudah saya koreksi, tapi entah mungkin masih ada koreksi atau tidak. Nanti ini saya akan share ke Bu Pian untuk dijadikan sebagai bahan atau sebagai panduan. Nah, pertama di judul dulu. Em, di recording ya supaya eh ini oh ya Recording in progress. ya Bismillahirrohmanirrohim. Jadi untuk laporan magang Bu Pian kan kegiatan magang itu outputnya adalah laporan. Tetapi selain laporan magang itu sendiri, saya minta kalian juga punya output yang akan kalian eh, berikan kepada instansi tempat magang kalian. Untuk pembimbingan memang lebih dominan kegiatan magang itu pada pembimbing instansi. Sedangkan untuk di fakultas, saya di sini sebagai pembimbing fakultas itu lebih kepada eh, mengakomodir saja ya. Misalnya di mana di instansi inginnya seperti apa, nanti saya paling akan ngasih masukan supaya punya nilai misalnya. Nilainya dalam arti nilai manfaat gitu ya. Jadi untuk bimbingan sebenarnya lebih banyaknya nanti di instansi. Tetapi kalau di instansinya kurang maksimal pembimbingannya, nah itu baru nanti di saya seperti itu. Nah, pertama untuk laporan magang tadi yang akan kita bahas ini tentang judul. Kebanyakan, tolong diperhatikan, yang beberapa menchat saya, bukan saya tidak merespon, memang tidak dibalas, tapi saya baca saja memberikan judul-judul yang kecenderungannya lebih kepada menceritakan. Misalnya judulnya tentang gambaran pelaksanaan gini-gini-gini gitu. Jadi dia menceritakan tentang apa yang ada di situ. Sedangkan laporan magang itu eh, harus judulnya itu harus berupa kegiatan yang memang kalian kerjakan dan atau ya bisa bisa dua-duanya atau em, akan kita harapkan itu nanti dapat dilaksanakan kayak gitu. Contoh misalnya ya, ini contoh laporan Lisa nih, kakak kelas Bu Pian. Ini tapi dia alih jenjang memang. Kebetulan dia ini tapi untungnya dia ini sudah memang kerja di sini. Jadi dia tinggal menjadikan apa yang dia sebagai dia petugas puskesmas ini menjadi kemudian kegiatan di dalam laporan magang. Nah, kegiatan dalam salah satu kegiatan karena dia adalah orang sanitasi melakukan yang namanya pendampingan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. STMB atau STBM ya, ini salah ketik ya. STBM ya. Nah, eh, apa itu namanya? Karena salah satu program yang ada di situ adalah kegiatan STBM, jadi kegiatan kerja dia adalah melakukan pendampingan STBM pada penggunaan zaman sehat di tempat instansinya. Kalau misalnya kalian menceritakan gambaran pelaksanaan STBM, misalnya apa bedanya judulnya? Gambaran STBM atau gambaran penggunaan jamban sehat misalnya di sini dengan pendampingan STBM. Kalau misalnya judulnya adalah gambaran penggunaan jamban di situ nanti
hanya sebatas menceritakan bagaimana penggunaan jamban sehat yang ada di. Sedangkan kalau judulnya seperti ini, kalian akan melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Nah, seperti apa kegiatan di dalam pendampingan itu yang kalian akan sampaikan di dalam laporan magang. Begitu. Jadi harus dalam bentuk kata kerja. Kata kuncinya itu. Sampai di sini dulu. eh boleh kok boleh kita bahas tentang judul. Nanti kita akan masuk ke dalam isi atau apa namanya penulisan. Ada beberapa yang sudah konsul ya, yang mencet cuman tenggelam sudah nih chatnya. Jadi itu bisa di apa ya? Di apa kan namanya tuh? Dimodif lah, dimodif. Kalian ingin misalnya hmm, PLN, oh ini katanya dia masalah waktu. Kalau masalah waktu kita ngikut aja. Jauh juga ya, mana ya? Oh nih, misal adalah di sini namanya Holiza. Iya Ulun udah. Bu, Nurholiza. Ya, ini misalnya tadi di rumah sakit idaman lah. Ini aja. Iya Nah, Bu. ya tak terus saya bilang judulnya adalah membuat safety sign. Ya, karena Iya kamu Bu. nanti kegiatan kerjanya kamu akan kan permasalahan yang ada teridentifikasi itu kan kebocoran ya apa namanya plafon yang sudah lapuk lah ibaratnya ya Oh, iya Bu. Iya. Sama ada jamurnya juga muncul. yaitu karena aspek lembabnya ya. Mm. Terus kamu tanya apa? Analisis situasi, bagian geografi dan masukkan data geografi. Oh, ya. Kalau analisis situasi umum dan situasi khusus loh yang di dalam panduan ya. Nah, kalau analisis situasi umum itu adalah tentang memang lebih ke profil dari instansinya. Sedangkan analisis situasi khusus itu kepada topiknya kita. Nah, coba kita lihat ya. Oke, kita bahas sekarang analisis situasi. Ada yang mau membahas tentang judul? Berarti kita, saya rasa sudah paham bahwa judul harus dalam bentuk kata kerja, gitu ya. Apa yang kita kerjakan, itu yang apa yang kan nanti lo di dalam laporan magang kan ada intervensi ya, atau ada problem solving kan. Nah, problem solvingnya itu yang kita tuliskan itu akan kita kerjakan dan kemudian itu menjadi laporan, itu menjadi judul, gitu. Kalau tidak ada, kita akan ke analisis situasi dulu ya, sebelum kita ke latar belakang. Analisis situasi umum dan khusus. Kalau untuk yang umum di sini tetap tentang puskesmasnya, berarti kamu juga tentang rumah sakitnya, ya. Terus si Lisa ini kan dia kan tadi dia tentang STBM, itu programnya sanitasi, programnya di Kesling. Jadi dia nanti khususnya adalah yang berkaitan dengan khusus bidang Keslingnya, analisis situasi khusus. Kalau Pian berarti umumnya itu rumah sakit idaman, khususnya
karena Pian di K3RS, berarti Pian akan menganalisis di struktur yang analisis di mana namanya K3RS-nya. Itu untuk analisis situasi khusus. Bisa juga ya, bisa juga sebenarnya saya juga punya ekspektasi, tapi ini tidak tertuliskan ya. Jadi analisis situasi khusus itu ya, apa apa sih sebenarnya analisis situasi itu? Analisis situasi itu kan adalah bagaimana kita mampu menganalisis situasi yang ada di tempat magang kita. Jadi yang secara umum atau yang ya yang ini misalnya misal kita bicara rumah sakit idaman. Rumah sakit idaman tuh rumah sakit apa? Rumah sakit pemerintah kota misalnya ya, pemerintah Kota Madia Banjarbaru. Tipenya apa? Kemudian layanannya apa? Itu kita mendeskripsikan. Memang cenderungnya kita tuh copy paste sih dengan ya kan. Profilnya minta Bang misalnya. Dan terus kemudian kita masukkan semuanya di analisis situasi umum. Boleh sih sebenarnya seperti itu. Tetapi makna yang sebenarnya di dalam analisis situasi umum itu adalah bagaimana kita itu menganalisis data dari profil tersebut gitu. Tapi itu tingkatannya lebih dalam ya. Maksudnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya kita kita tidak tidak sampai kadang-kadang sih di ini di apa gambaran umum itu tidak di di apa disorot sekali. Cuman harus diketahui ini adalah upaya untuk kita mengenali sebenarnya tempat magang kita tuh seperti apa dia punya karakteristiknya tempat magang kita tuh seperti apa. Dia rumah sakit yang eh, berfokus kepada apa misalnya. Terus kemudian layanan angka ini bed opera apa BOR itu bed bed occupied rate-nya berapa? Rata-rata maksud itu rata-rata penggunaan tempat tidur di rumah sakit itu berapa? Itu kan menunjukkan bahwa rumah sakit itu punya kinerja yang bagus kalau angka bornya tuh tinggi. Menunjukkan bahwa masyarakat itu suka untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut gitu. Jadi masyarakat itu kalau dia mengalami gangguan atau mengalami keluhan, dia tahu kemana dia akan eh, mendapatkan layanan. Nah, dia memilih ke rumah sakit tersebut kayak gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa kinerja dari rumah sakit tersebut tuh bagus, di mana masyarakat lebih banyak memilih ke dia seperti itu. Itu konsep di dalam pelayanan di rumah sakit. Dan setiap tempat instansi itu punya karakter masing-masing, ada target yang dia harus capai, ada program yang harus dia penuhi kayak gitu. Nah, itu letaknya ada di gambaran umum ini di bab 2 analisis situasi umum dan khusus. Kalau khusus sebenarnya kalau secara teori khusus itu detail lagi. Selain kita memfokus kepada kayak tadi si Holiza ketika dia di rumah sakit idaman, umum tentang rumah sakit idaman, khususnya tentang K3. Dia apa? Komite atau apa? Bukan instalasi kalau nggak salah ya, Komite Bu. komite ya. Nah, berarti kamu analisis situasi khususnya adalah tentang komite K3 rumah sakit. Komite K3 kan mungkin lebih sempit kok, maksudnya lebih spesifik. Terus apalagi yang dibahas di analisis situasi khusus? Nah, itu biasanya kita akan tambahkan di dalam analisis situasi khusus adalah tentang pendalaman pendalaman apa namanya ya? Pendalaman topik
Maksudnya adalah misal tadi si Oliza tentang safety sign misalnya ya. Nah, di dalam analisis situasi khusus, Holiza harus mencari referensi atau literatur yang membahas tentang safety sign untuk pendalaman materi kamu gitu. Itu di analisis situasi khusus tempatnya. Jadi, analisis situasi khusus itu tujuannya adalah untuk mendukung, untuk memperkaya juga materi kita untuk kita menganalisis kayak tadi, kayak misal tadi ya saya bahas tentang eh, rumah sakit misalnya, tentang rumah sakit X, layanannya apa, ininya apa. Nah, kan kita harus tahu em, secara operasional, maksud saya secara teori referensinya, nah apa sih istilahnya? eh Secara apa ya iya teorinya tuh kan dari referensi kan. Nah, dari referensi itu harus me- men- menguatkan kita apa itu bor misalnya itu kalau membahas tentang pelayanan ya. Tapi kalau misalnya tentang safety sign, misalnya kita bisa membahas tentang pengendalian K3 dulu atau program K3 misalnya. Nah, safety sign itu apa? Apa saja contoh-contohnya? Itu ada referensinya kan? Maksudnya ada teorinya kan? Nah, itu bisa dimasukkan di analisis situasi khusus. Kayak punya Lisa ini, semestinya dia bisa masukkan di sini. Ini nih tidak terlalu ini tidak ideal ya yang saya tunjukkan ini ya, karena dia memang karena sudah kerja jadi saya tidak terlalu banyak memberikan masukan. Dia bisa tambahkan di dalam analisis situasi khusus ini sebenarnya tentang apa definisi STBM itu. Bahkan sejarah STBM itu sendiri seperti apa. Bagaimana bagaimana eh, bagaimana apa ya namanya langkah dalam menerapkan STBM. Nah, itu mestinya ada di dalam analisis situasi khusus. Jadi, analisis situasi khusus itu dia lebih kepada hal yang detail untuk memperkaya dan memperkuat penguasaan materi kita agar kita juga jadinya paham terhadap apa yang kita angkat menjadi sebuah judul tadi. Begitu. Itu untuk analisis situasi di bab 2. Nah, sekarang kita akan sebelum ke sini, kita ke sini dulu, kemana namanya pendahuluan. Nah, oh ini berarti masih proses koreksi ya? Bentar ya. Nah, mana saya sudah lupa lagi apa ini yang maksud dikoreksi ya. Kenapa ya aku nih? Atau ini yang saya kasih tunjukin ke Wafi apa ya? Bukan ya? Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, ini kan yang saya suruh masukkan ya, terus akhirnya ya ini masukkan di tempat kegiatan. Iya, berarti bukan buat koreksiannya si bisa lah maksudnya ya. Nah, ini tuh analisis situasi, ini bagian dari analisis situasi juga. Nah, di latar belakang sini, kebanyakan teman-teman tuh membahas latar belakangnya adalah tentang latar belakang kenapa kemudian kalian magang. Apa tujuan magang? Nah, itu bukan letak di latar belakang ya. Di latar belakang, di dalam pendahuluan, latar belakangnya di sini langsung berfokus kepada topiknya kita. Kan tadi dia tentang pendampingan STBM, pendampingan kegiatan STBM itu. Dalam apa namanya STBM itu kan yang terkait dengan jamban sehat tadi ya. Nah, jadi dia langsung membahas tentang jamban. Nah, itu untuk sebagai latar belakangnya jadi berfokus kepada langsung masalahnya. Bukan kita itu apa di dalam magang itu kan kita mencari masalah, maksudnya mengidentifikasi masalah. Kenapa kita di latar belakang sudah seperti seolah menemukan masalah kayak gitu. Jadi pertanyaannya mungkin ya. Nah,
eh, jadi konsepnya itu kita tuh kerja dulu, kita tuh kerja dulu kan. Makanya kan ada eh, pekan pertama yang kita lihat tuh keseluruhannya secara umum, melihat dari bagian ini, bagian ini seperti apa. Nah, itu kan untuk menjawab nanti tulisan di analisis situasi umum. Ketika kalian sudah masuk ke dalam sebuah tempat yang menjadi lokasi kalian dan atau ya atau tadi eh, atau yang akan kalian ingin nanti kerjakan tuh apa? Nah, itu kalian akan sudah menemukan apa namanya eh, apa tuh deskripsi lagi daftar apa saja yang menjadi masalah yang bisa diangkat di sini kayak gitu. Nah, balik lagi kita harus tahu apa itu masalah. Masalah adalah kesenjangan ya, kesenjangan yang kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dan yang terjadi. Harusnya misalnya tidak ada plafon yang bocor atau plafon dinding yang berjamur karena itu nanti bisa menjadi potensial hazard biologi justru kayak gitu kan. Harusnya tidak ada tapi ternyata kondisinya hujan dan kemudian tidak ada, mungkin sudah tua juga bangunannya, tidak ada renov dan sebagainya, akhirnya terjadilah yang tadi. Nah, itu adalah masalah gitu. Ya, nah, itu tuh kan kita sudah punya daftarnya. Ketika kita sudah mendaftarkan, kita tuh sudah mengerucut kepada apa yang mau kita kerjakan loh. Sehingga di dalam latar belakang tuh dia sudah fokus kepada masalah yang kita sudah akan dapatkan. Masalah yang sudah masuk ke dalam masalahnya. Pertanyaannya lagi, Bu, bagaimana mengkerucutkan latar belakang? Mengkerucutkan latar belakang di sini kan ini, nah dia sudah bercerita kepada masalah di desa itu, kepemilikan zaman. Nah, di sini tuh sebenarnya juga perlu mengkerucutkan ya. Nah, tapi biasanya di dalam latar belakang laporan magang harus juga kalian bedakan dengan apa namanya, proposal ya. Beda, laporan magang dengan proposal penelitian itu beda. Kalau proposal penelitian di dalam latar belakangnya tuh harus ada nanti apa sih namanya tuh, piramida terbaliknya yang menyatakan perlunya kemudian meneliti hal tersebut kayak gitu kan ya. Kalau di dalam proposal penelitian, nah kalau di dalam laporan magang dia lebih fleksibel saja. Di dalam laporan magang tuh eh, latar belakangnya adalah menyatakan bahwa ini harus dilakukan upaya untuk misalnya diturunkan atau upaya untuk bagaimana agar eh, misal tadi kayak kebocoran itu dilakukan perbaikan atau harus ada safety sign agar pengunjung atau pasien dan semuanya menyadari bahwa di situ terdapat genangan air misalnya agar tidak terjadi risiko terpeleset atau terjatuh akibat ini. Nah, dia sudah bicara di dalam latar belakang. Jadi, latar belakang ini adalah latar belakang kenapa sih kita melaksanakan kegiatan yang tadi memasang safety sign itu kenapa? Nah, itu diceritakan di latar belakang. Bisa dipahami dulu untuk latar belakangnya. Iya, bisa, Bu. Nah, ini ada lagi Afrisa. Dia di Banjarbaru ya, di DLH. Dia judulnya Gambaran Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau kamu judulnya adalah gambaran pelaksanaan, itu kamu seperti memotret. Kamu hanya memotret saja. Sedangkan magang itu kan kamu kerja di situ. Apa yang kamu kerjakan di situ? Memotret juga. Memotret itu nanti ada di bab 3. Ada di bab 3. Jadi tenang aja. Kita akan memotret. Kita tetap akan ada dokumentasi. Kita akan memotret apa
yang dilaksanakan oleh tempat magangnya kita. Jadi kayak misal kamu mau bicara tentang gambaran pelaksanaan pengawasan pelaku usaha, itu nanti kamu akan bisa ceritakan di bab tiganya, uraian kegiatannya yang kamu kerjakan di sana, yang kamu peroleh di sana, misalnya informasinya. Nah, sedangkan untuk menjadi laporan magangnya kamu, itu harus apa yang kamu kerjakan. Nah, apa yang kamu kerjakan ini kan harus berdasarkan dari masalah yang kemudian kamu identifikasi gitu. Jadi saya belum tahu ya, kamu belum cerita masalahnya apa di situ. Permasalahan itu ada di bab 3 juga sih sebenarnya. Coba kita lihat ya sebelum lihat tujuan. Mana bab 3. Nah, ini hasil kegiatan, uraian kegiatan lo, diidentifikasi masalahnya. Nah, diidentifikasi masalah inilah yang nanti akan kalian temukan apa namanya? Apa yang akan kalian kerjakan nih? Solvingnya nanti tuh apa? Nah, itu menjadi judul gitu. Itu yang menjadi judul kalian. Sehingga saya kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau judul laporannya adalah gambaran pelaksanaan sebagai mod saya instansi kalian, ini programnya magang kalian itu tidak hanya sebatas itu. Magang kalian tuh harus punya yang namanya kontribusi. Kontribusi apa? Kontribusi dari mahasiswa. Saya magang di sini harus ada apa sesuatu kayak gitu. Maksudnya tuh saya harus kerja. Ya, maksudnya kayak kayak ibarat kata tuh ya, proyeknya saya tuh ini kayak gitu. Misalnya bikin ini, mendesain eh apa namanya? Mendesain poster tentang anggaplah sederhananya PHBS untuk masyarakat di di mana namanya untuk pedagang di pasar apa gitu ya. Nah, tempat magangnya kan tadi sudah loh di sini loh. Nih. Nah, ini kan laporan pelaksanaan magang di Dinas Lingkungan Hidup misalnya lah Kota Banjarbaru. Nah, kalian misalnya diajak ke mana ke lapangan, terus kemudian ada salah satunya tuh sanitasi pasar. Nah, kalian melihat di situ banyak masyarakat, bukan banyak, pedagang yang tidak memahami atau bahkan tidak menerapkan eh, PHBS. Nah, terus apa yang kalian ingin berikan atau apa yang akan kalian kerjakan. Kalian bisa membuatkan atau jadi mendesain poster tentang PHBS pada pedagang di pasar ini. Kayak gitu. Pasar ini adalah sebagai apa? Kan dia cakupan, maaf, dia tuh bagian dari apa binaan atau bagian dari pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Nah, jadi nanti analisis situasi umumnya adalah tentang DLH, khususnya adalah tentang kondisi pasarnya gitu. Nah, terus kenapa kemudian kalian membuat desain itu? Latar belakangnya kamu ceritakan masalahnya. Di situ pasar tersebut belum menerapkan konsep pasar sehat. Kemudian juga eh, bagus lagi kalau ada standar atau peraturan kebijakan dari pemerintah tentang sebenarnya pasar tuh harus yang seperti apa standarnya. Misalnya harus ada tempat sampah, harus ada tempat cuci tangan, semisal ya standarnya kayak gitu atau ada ini. Nah, tapi kondisinya ternyata sanitasi pasar di situ sangat tidak sesuai dengan peraturannya atau standarnya. Nah, itu kan adalah masalah. Nah, dari masalah itu kemudian kita akan mengupayakan untuk
membuatkan atau setidaknya ya memberikan pendidikan atau memberikan melakukan promosi kesehatan yang terkait dengan PHBS pada pedagang. Seperti itu konsep berpikirnya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi, tadi saya ulangi, kita magang tuh tidak hanya memotret. Jadi kalau memotret tuh contohnya tadi kayak judul-judul gambaran pelaksanaan gini gitu. Itu masih dasar-dasarnya aja. Kita tidak sampai kita tidak hanya sampai di situ. Kita harus sampai ke tingkatan di atasnya lagi. Ngapain kita? Kita jangan membiarkan aja itu terjadi. Maksudnya tuh kayak misal tadi pelaksanaan ini. Terus perannya kita apa di situ? Seperti itu. Oh. Nah, ada yang ditanyakan lagi. Enggak. Ya, efektivitas itu kan kita mengukur seberapa efektif kan. Kalau seberapa efektif, eh, mana yang menjadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah tidak efektif, Bu. Misalnya pelaksanaannya itu tidak efektif. Nah, sekarang kamu mau ngapain terhadap kamu apakan ketidakefektifan tersebut? Kalau kamu cuma menceritakan bagaimana efektivitas pelaksanaan ini, kayak gitu. Seberapa efektif, misalnya, itu hanya sebatas menceritakan seberapa efektif. Ternyata begini hasilnya, gitu kan. Nah, yang kita harapkan adalah tentang eh, apa tuh namanya? Yang kita harapkan adalah tentang apa yang kita kerjakan. Kalau mau efektivitas bisa dengan bumbu. Misalnya nih, apa tadi safety sign misalnya ya, pemasangan safety sign eh, untuk mengefektifkan apa misalnya kayak gitu ya. Jadi efektivitas itu adalah bahasa yang menjadi sebuah tujuan dalam sebuah program kan. Itu sih kalau efektivitas ya. Contohnya apa misalnya? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Maaf maaf. Sebentar sebentar lah. Jadi itu masuk dinas pasar, bukan dinas lingkungan hidup kayak gitu kah? Mm-mm. Jadi akhirnya kamu kayak Pak, kemana pian jadinya? Oh, iya. Nah, Wafi harus cek dulu tentang kan bank sampah di Kota Banjarmasin tuh ada berapa. Misalnya Wafi mau ambil yang bank sampah apa tadi namanya pusat kah? Iya induk. Oke, nah di induk itu masalah yang Wafi dapati atau dapat yang pian teridentifikasi itu apa di dalam di bank sampah itu yang tidak efektifnya tuh misalnya efektivitas tadilah yang tidak efektif tuh apanya. Nah, dari itu solusinya apa, Vi? Nah, solusi itulah Vi yang menjadi kemudian kata kerja di dalam laporan judul.
dalam judul laporan magang Pian. Kayak gini, Vi, kalau misalnya fasilitasnya kurang, kita kan tidak memiliki kemampuan untuk mem- memberikan fasilitas. Jadi gini, solusi itu harus juga ada realistisnya juga dengan kondisi kita dan link dengan keilmuannya kita, Vi. Jadi kita tuh tetap membawa nama kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, eh, apa namanya, kemampuan kita tuh kan dalam hal misalnya mengedukasi, dalam hal memberikan apa namanya, membuatkan konsep peta eh, peta apa namanya, berpikir misalnya kayak gitu, atau kita punya kemampuan itu dalam hal bagaimana mensosialisasikan yang efektif itu seperti apa. Terus kita tuh juga bagaimana melakukan promosi terhadap perilaku atau terhadap bagaimana kondisi atau lingkungan yang standar atau yang sehat kayak gitu. Jadi kalau pian sudah ke fasilitas atau yang hal sifatnya teknis, ya sifatnya teknis kayak misalnya harusnya penggunaan mesinnya harus yang ini, nah itu agak teknis, itu bukan bidangnya kita, bukan bidangnya kita, itu nanti nanti teknik lingkungan. Tetapi bisa juga Vi dengan misalnya kalau pian punya konsep teknologi tepat guna. Oh, ada ternyata teknologi tepat guna yang untuk mengurangi sampah itu. Nah, tuh berat lagi, Vi. Beratnya tuh Pian harus cari referensinya. Pian harus mencari tahu seperti apa penggunaan teknologi tepat guna tersebut kayak gitu. Kan kita mungkin nggak punya cukup waktu ya untuk itu, untuk kegiatan magang ini. Jadi biasanya kita berkonsepnya, berfokusnya kepada bagaimana kemudian memberikan itu aja, Vi, kayak mensosialisasi, mengedukasi. Nah, cenderungnya tuh ke situ aja. Tetapi yang variatif itu tidak tidak disesuaikan dengan kondisi di sana kayak gitu, disesuaikan dengan keadaan di lokus tersebut, kayak misal di bank sampah induk tuh kondisinya seperti apa, sudahlah di sana itu misalnya apa namanya nih, tugas eh, me- apa ya, misalnya jam kerja petugasnya dari jam itu tuh nanti ke pekerja lagi ya, nanti ke tiga pulang lah. Apa ya, misalnya bank sampah induk itu ini dulu, targetnya bank sampah induk itu berapa, apa tuh namanya, capaian capaian dan targetnya misalnya. Nah, kenapa tidak tercapai, apa sebabnya, itu nanti ada di penyebab masalahnya dikumpulkan. Tapi pian harus pilih-pilih yang mana yang kira-kira itu cocok dengan keilmuan kita, yang mana yang kira-kira itu tuh cenderungnya agak teknis dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan hanya memberikan pemahaman atau edukasi saja gitu. Bisa Berarti pang sebujurnya, bisa pang VI sebujurnya lah kalau mau kita eh, bekerja sama misalnya ya, kolaborasi dengan teknik lingkungan. Misalnya teknik lingkungan tuh ada desain atau produk dia, alat yang mampu mempercepatkah misalnya proses pengolahan sampah misalnya kayak begitu tuh. Nah, jadi tugas kita apa, Kesmasnya? Tugas kita adalah bagaimana kemudian agar teknologi tersebut dapat dipahami atau dapat diterapkan di bank sampah induk tersebut. Nah, tapi kan agak ini loh, apa ya, effort ya. berarti
Paling Mm-mm. kayak peran masyarakatnya kurang atau kurangnya masyarakat yang tahu tentang lokasi bank sampah gitu lah, Bu. Jadi solusinya bisa promosi mengenai bank sampahnya atau edukasi ke masyarakat. Mm-mm. 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 Nggih. Seberapa ini Vi, target yang ditetapkan oleh Bank Sampah Induk untuk cakupan masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin itu dia kan pasti punya keinginan Bank Sampah itu kan pasti meningkatkan anu loh, meningkatkan nasabah lah ibarat katakan. Ya orang bank tuh kan targetnya dia sebulan dia harus dapat nasabah berapa ya loh. Dia harus dapat pemasukan sampah karena itulah yang akan menjadi penghasilannya dia ya kan. Nah, tetapi eh, sudah adalah itu anunya apa yo ibarat kata dia punyakah datanya itu tapi kalau misalnya pun nggak ada masalah juga karena memang realitanya kita juga memang masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan tidak memanfaatkan adanya bank sampah termasuk saya termasuk mungkin kita semua kayak gitu kan tentang bank sampah itu. Jadi, Kenapian bisa berfokus kepada bagaimana pemanfaatan bank sampah. Jadi, misalnya apa judulnya ya? eh, Memaksimalkan program bank sampah. Coba cari kata-kata yang menjual, kata-kata pokoknya kata kerja. Dengan apa misalnya? Dengan eh, melalui melalui apa media sosial misalnya bisa juga. Jadi melalui media sosial, jadi mengiklankan lah, ibarat kata memasarkan keberadaan bank sampah induk ini kepada masyarakat dengan sistemnya seperti ini loh banknya gitu. Tutorial kalian ketika ingin jadi nasabahnya seperti ini misalnya. Atau yang basic aja tentang 3R di rumah tangga, itu basic loh di masyarakat bisa juga. Jadi sampah ini menarik bang lah kita ini. Nggih. Belum lagi yang ada apa yang terbaru itu eh, surat edarannya dari wali kota tentang iya surat edaran tentang gerakan gaya hidup sadar sampah Vi. Kota Banjarmasin. Nggih, yang Gerakan gara-gara gaya hidup sadar sampah. Kenapa? TPA Basiri ditutup itu, Bu. Mm-mm. Darurat sampah kan. Jadi, nah eh, gerakan gaya hidup sadar sampah ini menarik, Vi. Kan masyarakat kan kalau menerima kayak banyak kata-kata kayak surat edaran, gerakan kan males ya. Apalagi kayak Gen Z kayak gitu. Ya ada yang tertarik misalnya dia baca peraturan gitu. Kenapa kita tidak desainkan gerakan gaya hidup sadar sampah itu seperti apa? Karena ini kan program pemerintah kota. Pemerintah kotanya yang di sini kan yang lebih banyak bertanggung jawab terkait dengan sampah kan DLH. Jadi menurut saya sih cocok ya kalau misalnya DLH itu mengkampanyekan tentang gerakan gaya hidup sadar sampah ke masyarakat. Nah, kampanye gerakan gaya hidup sadar sampah ini bisa kita jadikan apa namanya? Bisa di apa ya namanya istilahnya dipionirkan atau apa di di didahului lah maksudnya dari kegiatan magang ini. Jadi Wafi misalnya judulnya adalah mengkampanyekan gerakan gaya hidup sadar sampah melalui media sosial. Jadi Wafi nanti bikin apa Vi istilahnya tuh flyer kah Vi atau Poster itu, apa Bu. apa Poster sejenis poster itu, Kak, Bu. poster atau flyer yang pokoknya yang gasan pian posting di medsos kayak gitu Instagram misalnya ya yang yang gimana caranya nanti pian mendesainnya itu membuat si bubuhan remaja kayak pian tuh tertarik untuk kemudian dia sadar sampah
Mapi ini benar-benar effort sih. Yang namanya sadar sampah nih lah. Ibaratlah kayak misalnya saya tuh di jalan raya sudah sering Pang saya bilang nih, yang dari mulai pengendara mobil, pengendara motor, inya kan nancak misalnya minum apa beli pentol terus pakai plastik misalnya dia bungkus atau apa buang kayak gitu. Itu tuh masih banyak banar di kita, di wadah kita nih yang tidak sadar. Ternyata buang sampah pada tempatnya itu kalimat yang tidak semua orang mampu dan mudah untuk menerapkannya. Apalagi kada usah remaja ya, orang dewasa pun juga ibaratnya tuhnya kada mau mengotori mobilnya lah. Jadi kalau misalnya dia ada sampah, dia buang ke jalan, di jalan gitu. Belum lagi putung rokok dan sebagainya. Jadi itu masyarakat kita tuh memang masih belum tinggi kesadarannya. Nah, Pian akan mendukung lah. Jadi dari Gen Z-nya nih mendukung program pemerintah untuk bagaimana agar masyarakat sadar sampah itu dijadikan menjadi desain jadi Pian mengintervensinya tuh ke media sosial, Vi. Ke media sosial dan Pian harus hashtag Dinas Lingkungan Hidup, Pemko Kota Banjarmasin kayak gitu misalnya ya, untuk menyemarakan eh, apa namanya tuh kampanye ini tapi melalui media sosial. Itu itu tuh ini maksud saya tuh ini kan di eranya kan masalahnya di masa Buan Pian, di masa orang handphone adalah sesuatu yang Sesuatu yang menjadi selalu kita buka kayak gitu, selalu kita gunakan. Jadi dari situ kita ini kan, apakah misalnya Pian mau fokus ke Instagram aja atau ke TikTok juga atau kemana itu terserah Buan Pian. Menurut saya ini bagus Pi yang gerakan gaya hidup kan baru Februari 2025 ininya surat edarannya wali kota. Ibarat nih di penghujung pemerintahan beliau ini berarti ya nggih, masih Ibnu Sina nih 3 Februari 2025 nggih, kan belum masih dilantik sudah. ya. Mm-mm. Nih tunggu. Nah, darurat sampai 31 Juli 2025. Jadi ini Pang hot Pang nih, hot from the oven. Nah, apa ya namanya? Nah, terus eh kan Wafi kan ada teman-teman juga yang magang di situ. Jangan kita juga misal ini bisa berkolaborasi. Misalnya Wafi di media Instagramnya, nanti temannya di media sosial lainnya, misalnya boleh. Atau terserah aja, atur aja Buan Pian. Itu penting sih menurut saya. Yang penting juga lah selain yang sadar sampah dari surat edaran ini VI yang tadi dari rumah tangganya juga itu tuh ke saya juga belum menerapkan. Nah, kalau yang paling tidak lah yang untuk ini kayak gaya hidup itu kan Vi, apa namanya Vi? Bawa tas belanja, ya lo, Bawa bawa tumbler sendiri bisa juga, Bu. nah, tumbler, iya, bawa tempat makan. Kalau misalnya ke warung, jadi kada pakai bungkus kertas lagi, langsung di eh, box makannya gitu. Itu pian pikirakan VI kayak apa ibarat kata yang apa kreatifnya, yang uniknya, yang kira-kira tuh untuk Pian sendiri tuh suka melihatnya. Kan Pian akan membayangkan kekawanan Pian tuh akan bisa maulah membaca atau maulah melihat poster Pian tuh. Kalau Pian aja males, ibaratnya lah, apalagi orang kan. Nah, itu PR buat Pian untuk membuat desain atau konsep yang sekira itu em, memorable, terus kemudian unik, ya kayak ibarat kata kalau saya jauh-jauh. Orang tuh nalah di jalan eh, apa paparan informasi tentang rokok tuh kan unik-unik loh.
teringat-ingat loh yang ini nih iklan rokok, ya ini iklan ini loh kayak gitu. Nah, apa caranya kita juga punya konsep desain yang kira-kira itu tuh mudah dipahami dan orang umuran pian atau remaja-remaja kayak pian tuh tertarik untuk membacanya gitu. Itu PR sih. Kesannya kan kayak mudah ya kita mengadaptasi gerakan ini, tapi pada saat mendesain itu perlu dipikirkan berhari-hari. Kok dari warnanya, dari penggunaan fontnya, besar hurufnya, itu terus belum lagi konsep substansinya gitu, Vi. Nah, itu yang kamu kerjakan, Vi, di dalam magang tuh akan sangat punya manfaat besar buat si DLH. Apalagi nama DLH-nya kamu munculkan, itu kan nanti meningkatkan apanya kinerja dia juga. Oh, dari mahasiswa magang nih kontribusinya. Nah, itu harapannya maksudnya harapan kami di fakultas seperti itu untuk mahasiswa magang. Berarti itu bisa dimasukkan di rencana kegiatan ya, Bu? Bisa, itu rencana kegiatan kan, Vi. Bu, itu kan rencana, tapi saya laksanakan, ya harusnya memang seperti itu. Rencana harus dilaksanakan. Bu, bisa kada, Bu? Anu, I-nya nih sudah saya olahkan rencana. Terus kemudian saya bikinkan juga konsepnya. Sudah ada, Bu, ininya. Tapi terkendala dari instansi Inya perlu memikirkan inilah itu. Nah, berarti tugas kalian sudah selesai. Paham ya? Kalian sudah berusaha untuk menyusun rencana kegiatan dan kalian sudah membuatkan desainnya, tapi kendala dari instansinya yang inilah, yang itulah misalnya. Inilah nggak apa-apa, sampai di situ aja selesai deh tugas kalian. Makanya tadi saya beberapa kali tadi di depan dan atau artinya tuh bisa bisa salah satu, bisa dua-duanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Nah, yang lain juga apa namanya di tempat-tempat yang lain, misalnya tadi si Afrisa juga di DLH di Banjarbaru. Permasalahan di Banjarbaru mungkin karakternya ada kemiripan, tapi masyarakat di Banjarbaru ada perbedaan, pastikan dengan di Banjarmasin. Nanti kamu mau fokus kemananya, misalnya bisa. Kota Banjarbaru belum mengeluarkan pang lagi darurat sampah. Walau alam ini seperti apa ya kondisi di Banjarbarunya kalau terkait dengan sampah. Tapi kalau saya melihat, tapi ini tidak objektif. Yang saya cenderung kan kebiasaan, maksudnya akses saya kan juga Banjarmasin, Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru. Agak lebih tertipang Banjarbaru ya, walau alamnya mungkin saya tidak melihat ke dalam-dalamnya dibanding Banjarmasin. Kalau Banjarbaru agak cenderung mungkin karena saya di kotanya Jakaya, ada yang masuk-masuk kan. Nah, itu lebih 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 tertata pang Banjarbaru ini kok saya ini kan dibandingkan Banjarmasin tuh ya tadi yang kayak gaya hidup masyarakatnya yang buang sampah sembarangan tuh masih banyak. Memang memang ini pang bujur pang keadaannya nih. Apa maksudnya kondisi kenapa kemudian wali kota tuh mengeluarkan ini itu terus apalagi ya. Kita nanti ini saya share, kalian boleh mengadopsinya dalam arti penulisannya. Ini sudah saya rasa sudah tepat. Nah, ini tadi uraian kegiatan kan dari dari yang ketiga KL Rek BPM.
Ini kegiatannya diuraikan. Ini sesuai dengan kegiatan kalian ya. Ini apa jadinya ini? Ini siapa? Ibu, misalkan judul ulun, upaya. Oh gitu, udah laporan UKL UPL dari ini. Nah, berarti kegiatan Pian merekap surat laporan UKL UPL. Terus apa ya? Hmm, upaya pelaksanaan pengawasan itu adalah program pemerintahnya. Kamu nggak punya kemampuan melakukan pengawasan pelaku usaha. Maksudnya punya kalau dilibatkan, tetapi keterlibatan atau perannya Pian di dalam pengawasan itu sebagai apa? Sebagai apanya? UKL UPL itu kan memang salah satu dokumen persyaratan untuk kita membuka atau membangun usaha atau membuat usaha. Misal saya mau bikin rumah makan, ya kan? Misal ya rumah makan atau apa percetakan misalnya. eh Terus untuk membangun itu saya buatkan dulu. Nanti pembuangan limbahnya di mana, ininya apa yang menjadi persyaratan UPL UKL-nya kan. Nah, terus laporlah kan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan izin atau tidak. Ya bukan masalah izin usaha, tetapi dia persyaratan dari dokumen lingkungan hidupnya. Kemudian kamu kan yang merekapnya ini laporan dari ini. Nanti setelah selanjutnya lanjutan dari penerbitan dokumen tersebut, bukan penerbitan, maksudnya tuh kan yang membuat dokumen UKL UPL ini kan adalah dari pemilik usahanya yang melaporkan ke mana di DLH. Nah, nanti si DLH akan memantau atau mengawasi tadi kan, mengawasi eh, su- sesuai tidak dengan komitmen di dalam dokumennya dia tadi sebagai pelaku usaha kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya eh, apa ya? Masalahnya di mana? Itu dulu. Masalahnya di mana? Permasalahan di dalam kegiatan pengawasan itu apa? Nah, terus kemudian kamu kasih problem solving. Ini kita belum ke identifikasi masalah. Nah, maka itu cara berpikirnya tadi eh, memang kepada kata kerja, itu kata kerja ini sumbernya dari problem solvingnya. Ini insya Allah Bu Hanpian paham aja lah nih kegiatan-kegiatan bisa didokumentasi. Pak, di ini kan. Dulu identifikasi masalah. Berdasarkan hasil data 3 tahun terakhir dapat adanya, ini kan dia disanitasi tadi, 3 desa yang belum stop BAPS. Dia sudah fokus ke masalah Kesling. Bentar lah. Nah, terus diceritakan, jadi identifikasi masalah itu kalian bisa memformulanya, tidak harus bercerita seperti ini, bisa berpoin. Satu, tentang eh, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen UPL UKL misalnya. Dari pelaku usaha sekian yang memiliki cuman sekian. Nah, itu masalah apalagi 2 apa 3 apa misalnya kayak gitu nih dia punya data juga sampai ke sini juga. Nah, ini pencapaian program. Nah, di dalam program pengawasan tuh apa aja yang diawasi? eh
apa tuh namanya, untuk melihat masalah itu kita bisa melihat dari target dan capaian. Itu masalah secara kuantitatif ya. Gampangannya gitu. Ini apa? Caknya apalah? Cakupan. Cakupan kumulatif. Nih, absolutnya, angka absolutnya. Ini ya, nih misalnya. Program Kesling adalah penyuluhan rumah sehat, ya kan? Targetnya di tahun ini misalnya harusnya tuh dia melakukan penyuluhan rumah sehat itu sebanyak 122.934 kali misalnya. Nah, ternyata capaiannya itu hanya 10.508 kayak gitu. Prosentasenya adalah 85% untuk cakupan. Nah, antara target dan cakupan ini kan hanya 85%. Mungkin targetnya harusnya 100% misalnya. Berarti penyuluhan rumah sehatnya ini juga masih sangat rendah. Kita lihat yang stop babsnya ya. Ini kalau kita melihat punya si Anu nih, si Lisa. Ini 2020, ini 2020 juga. Mana stop babsnya? Ini zaman keluarga. 99 sudahlah. Oh iya, dia memang cerita. Sebenarnya tuh ada programnya tuh sudah memenuhi. Mana lagi kita bisa lihat. Saya lupa kan nih dia sudah lama. Ini zaman keluarga. Nah ini. Bahwa program jaga sudah dilaksanakan semuanya dengan target sudah tentukan. Akan tetapi berdasarkan pengamatan dari penulis, masih banyak masyarakat belum menerapkan hasil edukasi. Nah, ini masalahnya. Ya kan, secara program dia sudah terpenuhi. Misal pelaku usaha sudah banyak dia memiliki dokumen UPL UKL, tetapi di dalam implementasi UPL UKL itu tidak dia jalankan. Semisal dia harusnya punya berlangganan dengan pengolahan air limbah rumah tangga misalnya, ternyata tidak. Nah, itu kan masalah. Nah, itu dia diuraikan di dalam identifikasi masalah ini. Nah, terus kemudian, nah ini nih sayangnya dia ya, kepala ikannya ini sebenarnya bukan pendampingan, tetapi masalahnya itu. Masalah ini kemudian carikan penyebab masalahnya. Fishbone ini adalah upaya metode untuk mencari penyebab masalah. Penyebab masalah. Jadi yang harus menjadi kepala apa? Yang menjadi kepala bukan pendampingan, ini salah nih dia. Bukan pendampingannya, tetapi karena pendampingan itu bukan masalah. Pendampingan itu adalah yang akan dikerjakan. Yang menjadi masalah di sini adalah terkait dengan babsnya atau masih banyak masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan atau tidak menerapkan jamban sehat gitu. Ini penyebab masalah kemudian diuraikan. Nah, di sini kita akan masuk ke problem solving, pemecahan masalah. Dia pakainya SWOT. Dari SWOT kan dari faktor ya bisa ini ya diidentifikasi dulu, nanti baru digabungkan kayak gitu. Ini tuh enggak gimana ya cara dia mengininya ya. Ntar lah kan nanti SWOT itu antara SO, SW dan sebagainya itu kan diidentifikasi dulu. Nah, ini dia nggak di ini kan. Nah, ini strategi SO-nya. Strategi SO jadi antara strength dan opportunity-nya ini. Kemudian strength dan weakness dan opportunity-nya yang ini strateginya. Nah, kita ambil di strategi. Strategi ini adalah apa? Strategi adalah problem solving-nya. Ya, bentar ya. Nah, baru kemudian di sini rencana kegiatan adalah tentang tadi pendampingan lo apa namanya? Nah, jadi pendampingan
ini sudah masuk di dalam strategi. Mana pendampingan? Nah, ini nih. Program STBM. Ini tuh mestinya ya. Ini kan saya tidak mengkoreksi lebih detail yang SWOT-nya di dalam strategi ini, di dalam strategi analisis SWOT ini, eh, kita tuh ingin bagaimana memaksimalkan program STBM dengan pendampingan dari kita. Jadi apa kegiatan di dalam STBM itu didampingi kayak gitu. Dia dia ngasih iyalah dia inilah yuk. Iya kayaknya dia yang ngasih X banner, roll banner atau X banner tentang STBM. Ihnya nih lah yuk. Saya lupa. Ini rencana kegiatannya dia. Sebenarnya ya, rencana kegiatan ini kan tadi dia pendampingan. Di dalam melakukan pendampingan berarti dia melakukan kegiatan workshop, kegiatan STBM, kemudian melakukan program pembangunan jamban sehat dengan menggunakan septic tank bagi masyarakat, kemudian melakukan kegiatan program bersih sungai di desa Simpang 4. Yang ini kalaupun tidak juga nggak apa-apa, yang fokusnya lebih kepada STBM aja. Rencana kegiatan itu semestinya ini kurangnya adalah dia ada waktu, kemudian ada sasaran, ada metode juga dalam rencana kegiatan. Cuman untuk tabel itu tidak ada panduan khusus, kesimpulan dan saran. Sudah ya, itu untuk apa tadi yo saya tuh tadi mau bilang apa? Tadi kan tentang, nah jadi problem solvingnya tadi, yang kan kita dari analisis SWOT-nya itu loh, itu tuhlah yang akan menjadi judul gitu, melakukan apa, dan itu kita kerjakan seperti itu. Cuman Lisa ini sayangnya harusnya di dalam analisis SWOT-nya itu harus eh, apa ya, harus jelas strateginya dia kayak meningkatkan, meningkatkan itu bisa, tapi dengan apa? Nih, meningkatkan monitoring pada masyarakat pinggiran sungai untuk tidak melakukan pembangunan lokasi jamban sehat keluarga didas. Maksudnya tidak boleh di air sungai. Dengan apa? Harus ada tuh anunya tuh apa ya namanya? Jangan hanya sekedar meningkatkan, meningkatkan. Meningkatkannya ini nah dengan apa? Itu namanya strategi. Ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku BAPS dengan pembangunan jamban melalui pendapatan masyarakat ataupun bantuan. Jadi ini agar masyarakat punya kesadaran untuk tidak buang air besar sembarangan, membangun jamban dengan kayak jenis kayak arisan, kayak jadi dia berkumpulan lah kayak gitu ya, membangunnya itu. Nah, itu bisa jadi strategi. Cuman ini kalimatnya aja yang harusnya bisa diperbaiki. Ini apalagi ini siapa ngarannya nih? Anindya. Nah, gambaran inspeksi. Nah, kalau gambarannya diganti dengan sama sih, penerapan inspeksi K3 kali kamu penerapan inspeksi K3 itu tuh punya punya perusahaan. Penerapan inspeksi K3 yang kamu kerjakan apa? Kalau misalnya yang kamu kerjakan adalah melakukan inspeksi K3 dengan form yang dari perusahaan. Nah, itu bisa. Kata kerja itu sederhana, maksudnya tuh jangan yang kayak pelaksanaan kayak gitu. Itu tuh bahasa programnya dia. Kita itu kegiatan kita membuat, mendesain, melakukan inspeksi, memasang safety sign gitu.
Ya, bu kayaknya kok kayak kada keren gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting di judul laporan magang tuh ada unsur kegiatan Buhan Pian, bukan kegiatan si siapa namanya tuh instansi. Kegiatan instansi itu sudah jelas, itu sudah pasti. Namanya juga mana ada instansi yang kada punya kegiatan. Pasti ada. Tuh kada usah kita highlight. Kita meng-highlight kegiatan instansi itu di mana? Di analisis situasi. Dia sudah ada analisis situasi umum dan khusus. Nah, itu kegiatan mereka. Kita di dalam laporan magang itu menceritakan apa yang akan kita kerjakan. Bukan yang ulun kerjakan tuh banyak, mulai dari ini. Nah, kalian fokus kepada masalah besarnya apa yang ada di situ. Makanya tadi mulai dari identifikasi masalah, kemudian ada pemecahan masalah loh. Nah, pemecahan masalahnya, strateginya apa, itu yang kemudian kalian lakukan. Nih kayak misal inspeksi. Kenapa kamu inspeksi? Kenapa melakukan inspeksi K3? Bukannya mereka sudah melakukan inspeksi K3? Nggak mungkin nggak ada inspeksi K3. Kenapa? Terus kemudian kamu ikut-ikutan melakukan, ya saya diikut sertakan. Itu rutinitas. Nah, untuk menjadi laporan magang, gimana caranya eh, kegiatan inspeksi K3-nya itu berarti apa ya? Em, boleh ya kita mengikuti program. Nah, ini tadi yang ataunya ya. Boleh program di situ adalah program inspeksi K3. Jadi saya mau mengerjakan itu aja Bu, inspeksi K3. Nah, berarti di dalam kegiatan atau di dalam laporan magangnya kamu tuh, kamu harus menceritakan hasil kegiatan inspeksi K3 kamu. Bertanya tentang apa, itu tuh dijabarkan nantinya. Mestinya kan, mestinya kan diidentifikasi masalah kalau tentang inspeksi K3 yang menjadi masalah itu berarti inspeksi K3 nggak jalan gitu. Kenapa kemudian kita melakukan identifikasi, maaf, kenapa kita melakukan inspeksi? Tapi boleh kita mengikuti program di situ program inspeksi. Berarti saya mau mengerjakan inspeksi. Nah, sekarang kenapa inspeksi itu dikerja? Kenapa dilakukan inspeksi K3? Oh, ada kejadian ini, gitu. Nah, si Alpia, Alpia, oke lah, nanti aja masalah judul ya. Kalau memang kalau upaya-upaya itu tuh ya antara boleh dan enggak sih. Em, dari masalah aja dulu. Ini masalahnya papan informasi IPAL tidak diperbarui setiap ada limbah yang keluar atau masuk. Label pada drum limbah B3 tidak lengkap labelingnya ya. Limbah medis bercampur dengan limbah lainnya. Nah, dari identifikasi masalah kan tidak semua harus kita solvingkan atau kita pecahkan. Kamu pilih yang mana dari besaran masalahnya. Makanya sebenarnya di dalam identifikasi masalah kan ada prioritas masalah. Si Lisa tadi laporan di Lisa itu dia tidak membuat prioritas masalah secara kuantitatif. Kalau Buan Pian pernah baca laporan magang ada dengan metode Bryan, metode MCUA, ya dari melihat dari besarannya masalah di antara satu 2 3 ini mana sih yang masalah yang menjadi seriusnya tinggi atau apa harus segera dipecahkan. Nah, itu ada metodenya sendiri. Nah, si Lisa tadi memang tidak tidak mengapa, tidak salah karena dia sudah mengkerucut kepada ini yang mau saya kerjakan. Nah, sedangkan kalau punya Alpia ini dia
masih misalnya bingung dari beberapa masalah mana yang ini, nah kamu tentukan dulu prioritas masalahnya apa. Kalau prioritas masalah yang kamu pilih itu misalnya A misalnya, nah yang itu kira-kira nanti pemecahan masalahnya itu apa? Nah pemecahan masalahnya itu kan harus kamu kerjakan, itulah yang nanti akan jadi judulnya kamu. Begitu. Kalau Citra, evaluasi penerapan K3. Kenapa mengevaluasi penerapan K3 dan pengolahan limbah medis padat? Uraikan dulu identifikasi masalahnya. Ya loh. Terus kemudian bagaimana cara kamu melakukan evaluasi? Kan jadi pertanyaan tuh. Kamu bikin judul evaluasi penerapan K3. Gimana kamu cara mengevaluasinya? Hasil evaluasinya seperti apa? Apa yang kamu kerjakan dalam bagaimana cara kamu mengevaluasinya? Gitu. Kalau judulnya seperti itu, jadi masalahnya dulu tuh apa? Setelah dari masalah, solvingnya tuh apa? Pemecahan masalahnya tuh apa? Maaf ya, sebelum kita ada, jadi setelah identifikasi masalah nih, identifikasi masalah, kemudian prioritas masalah, kemudian penyebab masalah, pakai fishbone, kemudian baru pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu kan ada strategi ya. Kalau pakai SWOT kan pakai strategi. Tapi pemecahan masalah itu tidak harus pakai SWOT. Bisa saja kita pemecahan masalah itu berdasarkan dari pengalaman atau tidak dari masukan dari instansi. Oh, pemecahan masalah itu seperti ini. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai judul. Begitu. Dan dikerjakan. Karena ada rencana kegiatannya gitu. Mungkin sampai sejauh ini kalian belum terlalu memahami betul tentang apa yang saya maksud dengan judul. Nggak apa-apa. Nanti dulu judulnya, sekarang kalian temukan dulu dari masalah yang kamu temukan di tempat magang kalian. Masalahnya apa? Kemudian ide kalian untuk solvingnya tuh apa? Kalau kalian sudah dapat pemecahan masalahnya apa, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Nanti confirm ke saya, nanti saya akan bikinkan judulnya. Begitu. Apalagi, ada lagi? Eh, Ibu izin bertanya boleh? Ya. Ya, jadi kan Bu rencana ulun kemarin tuh kan ngambil judul gambaran pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Idaman. Nah itu termasuk eh, yang kata Ibu tadi ya, itu kayak termasuk nggak ada kontribusi dari ulun sendiri. Apa tadi tentang apa Jerpian? Gambaran pengelolaan air limbah di Rumah Sakit Idaman, Bu. Ya, ya, pokoknya ciri-ciri yang tidak ada tidak ada kegiatan tuh gambaran. Kalau gambaran itu hanya memotret. Oke. Nah, terus Bu, yang sebenarnya sudah ada ulun temukan masalahnya, Bu, di Hmm. eh, seputar pengelolaan air limbah cair di Rumah Sakit Idaman. Nah, itu tuh Bu, salah satu masalahnya tuh tentang sampit, yaitu sampitnya itu penampungan pertama ya, Bu, sebelum salurannya tuh lari ke IPAL. Nah, kalau misalnya, maksud ulun tuh mau ngangkat masalah itu, tapi kalau ulun hubungkan dengan rencana kegiatan tuh kayak menurut ulun nggak ada apa ya solvingnya, nggak ada pemecahan masalahnya karena Sampit itu tuh kayak kayak program mereka kayak gitu nah Bu. Mhm. Maksudnya Ya, kayak mhm. nggak ada media ataupun pemecahan masalah yang menurut ulun jadi kayak masih belum ada kayak gitu loh Bu. Karena yang sebenarnya yang mau ulun angkat tuh ya Sampit itu tadi ada kerusakan kayak gitu Bu, kayak dibiarin kayak gitu. Mhm. Nah, Oh, ya, eh, ya, ya. Mhm. Terus, ya,
Ma- Mananya Ah, iya. kok nggak Nah, kedenger? Iya, heeh. eh, kalau semisal nggak ada rencana kegiatannya tuh Bu, karena kan menurut Unun kan kayak penyelesaian ataupun rencana kegiatan buat Sampit itu kan Bu kayak sulit banget kayak gitu nah Bu. Jadi untuk kontribusi Ulun tuh kalau misalnya belum ada tuh kayak gimana Bu? Makanya seperti tadi yang saya bilang, em, kita tuh tidak harus yang mengawang-awang ya, maksudnya tuh yang ibarat kata menjadi pahlawan di dalam tempat magang kita kan, kita tidak menuntut itu, tapi kita menyesuaikan dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita berikan kontribusinya dari hal yang sederhana, dari hal yang sangat sederhana kayak gitu. Coba pian pikir mana mana jar apa namanya ini kah sebentar ya. Hmm, kan kayak eh pemasangan safety sign. Si orang ini kan bisa me, maksudnya orang awam juga bisa memasang. Tapi kita tuh punya konsep kenapa harus dipasang safety sign itu di situ, seperti apa. Nah, jadi tuh kita eh, meskipun meskipun yang pian temui itu adalah masalah, tetapi kemudian kita tidak bisa berkontribusi maksimal di dalam pemecahan masalah itu dikarenakan itu sangat teknis, kecuali tadi yang saya bilang ada teman magang pian yang juga orang teknik di situ, kita bisa berkolaborasi untuk saling mensupport itu. Tapi kalau tidak ada, kita tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk memecahkan masalah yang secara teknis tadi, kita cari yang kira-kira itu punya manfaat dan juga eh, dan apa ya namanya ya, em, ti- dan tidak harus memecahkan masalah. Padahal yang masalah besar tuh itu misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya contoh aja pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah, nggak ada insenerator. Sebenarnya kan pemecahan masalahnya apa? Mengadaan insenerator. Tapi mana mungkin kita mampu mengadakan insenerator? Mahasiswa pasti rumah sakit ya kan. Nah, terus bagaimana cara rumah sakit mengadakan insenerator? Ya dia harus bikin proposal dulu atau dia harus melihat lagi pendanaan apa segala macam ini dihitung-hitung. Kan tidak realistis juga dengan kemampuan kita. Ya carilah yang lainnya gitu. Meskipun permasalahan yang besar tuh di situ. Permasalahan utama itu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa di mana diupayakan atau tidak bisa juga kita ini kan ya kita cari yang lain. Jangan kita ke ke yang bukan berarti saya mengatakan bahwa eh, harusnya kamu menyelesaikan masalah yang ini. Kenapa kamu menyelesaikan masalah yang ini? Jadi kita tuh perbandingan. Makanya kalau Buan Pian belajar metode prioritas masalah, itu tuh ada pertimbangan dari berbagai aspek. Tidak hanya dari sisi kedaruratan atau keseriusannya aja, tetapi bagaimana kemudian kita mampu untuk bisa memecahkannya, kira-kiranya kayak gitu. Jadi itu ada anunya sehingga dia bisa naik menjadi juga prioritas. Nah, sama nih Dewi Puspa, gambaran pula. Kenapa ceritanya jadi gambaran? Kan dari tadi saya sudah bilang, kalau gambaran sistem proteksi aktif kebakaran pula itu kayak emang sudah punya rumah sakit. Terus kamu ngerjakan apa? Yang kamu kerjakan apa? Emang kamu yang bikin sistem proteksi aktifnya? Kan bukan. Yang kamu kerjakan tuh apa? Gitu. Itu yang menjadi judul. Makanya ini nanti saya record ya. Kan nanti saya share ke kalian. Tuh kemudian kalian simak lagi. Jangan fokus ke judul gin dulu. Ya, jangan ke judul dulu, fokus aja kepada masalahnya. Masalahnya di mana? Masalahnya tuh apa di rumah sakit itu? Kalau kamu di K3 rumah sakit,
Kalau ini bisa kita kerucutkan, oh ini berarti tentang kegawat daruratan. Bagaimana sistem kegawat daruratan di sana tuh? Kan gawat darurat kan tidak sifatnya rutinitas, tetapi harus selalu dipantau. Jangan sampai ibaratnya kayak pengecekan APAR, misalnya tuh salah satu kegiatan untuk upaya pencegahan, pengecekan APAR rutin. Jangan sampai itu tidak dilakukan. Pasti banyak kejadian kosong aparnya. Nah, berarti pengecekannya tidak di ini tidak tidak di apa ya namanya tidak dimaksimalkan. Ya, gitu. Em, Apalagi apa saya kasih contoh. Yang ini kan Kesling ya dia di puskesmas yang rumah sakit ya. Coba saya nanti kasih contoh laporan magang di rumah sakit kalau ada ya. Kalau saya masih menyimpan. Kalau di rumah sakit mana ya? Memang yang agak mudah apa kalau rumah sakit itu lebih kepada programnya loh. Kalau di puskesmas program juga terus dia punya target dan capaian rumah sakit. Intinya kalian eh jadi ya kalau kalian saya balik lagi ke sini. Kalian nih kan bisa konsul laporan. Laporan itu tidak harus langsung tersistematis menjadi pendahuluannya misalnya bisa sih pendahuluan dulu bab satu dulu bisa. Tapi kalau kalian mau konsulkan dulu misalnya mulai dari bab 3 boleh bab 3 dulu misalnya ini hasil kegiatannya saya seperti ini. Habis itu identifikasi masalahnya. Nah, baru kemudian, nah, saya mau milih yang ini, Bu. Misalnya, karena saya sudah siap nih problem solvingnya ini. Ketemulah nanti insya Allah judul. Tapi ya itu tadi ya, untuk problem solving itu jangan mengawang-awang. Maksudnya tuh me- memberikan pemecahan masalah yang ibaratnya tuh, contoh misalnya pengadaan tenaga sumber daya manusia karena kurang ininya, ya bukan wewenang kita. Kita cari yang kira-kira kitanya yang bisa gitu. Kitanya yang bisa apa. Memang kalau kalian membandingkan dengan mahasiswa lain yang bukan bimbingan saya, mungkin kalian nggak sepusing ini. Karena yang lain itu kebanyakan mereka memang lebih kepada yang kalian sudah ajukan ke saya. Gambaran, pelaksanaan, efektivitas, program ini, program ini. Kemudian mereka ya tuh hanya sebatas memotret. Nah, kalau saya minta kalian harus punya kontribusi. Bu Ulun kan sudah begawi juga, maksudnya hari-hari ini kegiatannya, ini kegiatannya kayak gitu. Saya ingin ada yang kegiatan proyek besarnya gitu. Kalau yang ini rutinitas biasa aja, rutinitas hari-hari, survei, kalian penyuluhan, kalian sosialisasi, kalian ini apa segala macam, ya itu adalah kegiatan yang memang bermanfaat, tetapi kalian harus punya pekerjaan sendiri yang kalian kasihkan ke instansi tempat magang kalian. Ini kan kegiatan kerja kalian semua tuh sebenarnya memang banyak, sudah ada, betul, tapi saya ingin laporan magang itu yang di-highlight, yang menjadi kebanggaan kalian. Ini kegiatan kerja saya yang
yang apa ya apa ya namanya kegiatan besarnya atau proyeknya saya. Kalau yang ini tuh rutinitas. Ini rutinitas kayak pencatatan, pelaporan, apa semua itu rutinitas. Ke lapangan misalnya bisa ke lapangan pilih salah satu apa kegiatannya. Sosialisasi, ya udah judul masukkan judul melakukan sosialisasi tentang apa tentang ini gitu. Nah, ininya itu lah yang menjadi masalahnya. Kemudian solvingnya sosialisasi gitu. Kalau yang sifatnya teknis itu bagus sebenarnya ya. Itu juga menjadi tantangan buat kita. Teknologi tepat guna, tetapi memang harus dikolabkan, harus disandingkan dengan orang yang punya keahlian. Kalau orang instansinya itu punya teknisi, dia bisa. Nah, kita nanti punya peranan apa di dalam penerapan teknologi tepat guna tersebut? Misalnya tentang pengolahan air limbah, tadi medis padat dan sebagainya. Di rumah sakit itu dia menggunakan teknologi apa? Nah, terus kemudian kita pahami dulu bagaimana eh, bagaimana mm, bagaimana penerapan teknologinya, baru kemudian kita mencari peluang, peluang apa yang kita peranan kita tuh di mananya gitu di dalam teknologi itu. Saya belum bisa kasih contoh ya, belum ada soalnya sampai sejauh ini. Tapi nanti kalau saya nemu, saya coba saya cari, saya sharekan. Sementara tadi kesimpulannya satu, kalian temukan dulu, kalian identifikasi masalah dulu, identifikasi masalahnya dulu di bagian-bagian itu. Kemudian kalian cari prioritas masalah. Kalian juga harus perhatikan fishbone-nya, penyebab masalahnya. Tidak hanya fishbone, boleh pakai pohon masalah. Relatekan juga dengan teori yang sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian kuliah Promkes, kalian belajar Komkes misalnya. Nah, itu tuh poinnya Kesmas tuh di situ. Topiknya macam-macam. Topiknya macam-macam. Nah, Ibu izin sementara bertanya. ya, Nurul. Hai, Jadi kan apa? Ulun mengambil judul penerapan penerapan pengelolaan limbah B3 medis di salah satu rumah sakit. Terus tuh yang ulun temukan permasalahannya itu mengenai kayak tenaga IPKL-nya tuh kurang kurang apa ya? Kurang kayak ber-APD lengkap kayak gitu nah Bu. Kayak bahkan plastik yang mengangkut sampah medis itu tuh kayak menggunakan plastik yang tipis, kandal, cuma kada terlalu kandal kayak gitu nah Bu, terlalu tipis. Bahkan ada jarum-jarum yang masih keluar kalau pas lagi diangkut. Itu menurut Bian judul yang Ulun ambil itu tuh apakah ada yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki lagi menurut Bian? Belum, belum ke judul itu, belum ke judul. Kamu baru ceritakan tentang masalah. Nah, Oh. kira-kira problem solving yang kamu tawarkan apa? Ketidakpatuhan tenaga IPKL-nya Bu. Loh, itu problem solving lah. Karena kan tidak mematuhi kayak APD lengkap. Ketidakpatuhan itu bukan problem solving. Ketidakpatuhan itu adalah masalah. Oh, Problem solving itu artinya apa? Artinya permas- permasalahan Bu. apa? Permasalahan. Bukan problem solving. Pemecahan masalah, Bu. Oh, Nah, pemecahan masalah. Kamu ini apa namanya? eh yang sederhananya nih, ini kan kita perempuan semua misalnya setiap hari masalah ya masalah sederhana aja misalnya ya. Hmm, kamu sudah tahu bahwa wajah itu harus dirawat misalnya dengan skincare dan sebagainya. Nah, terus kamu punya skincare A, B, C, D gitu. Nah, terus kemudian
dari skincare yang kamu punya, ada yang kemudian memiliki apa namanya, menyebabkan skincare A misalnya menyebabkan kamu iritasi. Nah, itu kan masalah. Terus solvingnya apa ketika itu membuat skincare A tadi bikin kamu jerawatan? Padahal tapi sudah berbulan-bulan cocok gitu. Kenapa ya kok pakai ini? Yang mana nih? Kan gini ya, misalnya nih A, B, C, D, E nih skincare kita nih 5. Ada 5 skincare kita yang kita pakai. Terus kemudian dalam sehari-hari kita pakai. Nah, kadarullah suatu ketika muncul ini apa reaksi di wajah, iritasi, kusam dan seterusnya. Kenapa ya? Padahal sudah pakai A, B, C, D. Yang mana nih yang menjadi sumber masalah? Gitu kan kita mencari itu mengidentifikasi masalah. Si A kah, si B kah, si C kayak gitu. Kita bereksperimen, kita mencoba yang ini kah, yang kita rasakan kemudian kayak ada rasa kan biasanya kan ada respon di kulitnya. Oh, ternyata yang B. Oh, berarti yang B di skip dulu misalnya. Nah, ketika kita men-skip si B, itu bentuk kecil dalam problem solving. Pemecahan masalahnya agar kita tidak iritasi, kita hentikan dulu penggunaan skincare yang B gitu. Sederhananya ya. Jadi, eh, ketika kita sudah mendapatkan nih problem solvingnya adalah menghentikan penggunaan skincare B, itu akan menjadi judul laporannya. Nah, bagaimana rencana menghentikan ini? Ya bertahap misalnya gitu kan. Ada pendahuluannya dulu, persiapannya dulu. Di ini dulu misalnya ya, itu tuh nanti di rencana kegiatan. Untuk mempermudah aja sih, maksud saya cara berpikirnya. Jadi, pertama masalahnya kalian dapatkan tadi Bu, banyak keluar ini, itu betul tuh masalah. Itu masalah dan itu harus di-highlight. Eh, lalu kemudian apa pemecahan masalahnya dalam pemikiran kamu harus diapakan nih? Kalau enggak nanti tuh banyak korban atau banyak petugas yang bisa tertusuk atau bahkan bisa mengalami yang namanya infeksi nosokomial kayak gitu kan. Nah, oh berarti ini perlu ada SOP nih. Oh ternyata dia punya SOP. Sekarang SOP-nya dijalankan nggak? Kita interview atau kita tanya, "Kak, ada SOP. Bapak menjalankan nggak SOP-nya?" Ternyata mereka tidak patuh terhadap SOP. Nah, sekarang pemecahan masalahnya tuh orang yang tidak patuh terhadap SOP, apa kira-kira pemecahan masalahnya? Berarti kita harus edukasi terus atau enggak memberikan pengawasan atau enggak melakukan pelaporan kalau misalnya melihat nih orang yang tidak patuh ya kayak ini nah sederhananya lah ini tingkatan sudah sangat tinggi. Saya itu paling nggak suka pakai seat belt ya lo naik mobil. Tapi mau kada mau harus pakai seat belt. Kenapa? Karena ada CCTV. Coba kalau misalnya kan ada CCTV dan kalau ada polisi, kan polisi jarang-jarang baru pakai. Ini kan faktor yang ketidakpatuhan loh. Nah, orang-orang seperti saya yang tidak patuh ini harus ada pengawasan. Pengawasannya tuh sistemnya seperti apa? Apakah nanti misalnya ketika dia melakukan apa tadi ya pengumpulan atau pembuangannya tadi itu terus kemudian dia tidak patuh nah misalnya pengawasan yang kamu nanti berikan apa ya namanya saran atau kamu menyampaikan metode pengawasannya adalah dengan pemasangan CCTV meskipun kamu bukan berarti kamu harus juga yang belikan CCTV-nya juga enggak tapi kan di situ tuh problem solvingnya tapi
itu efektif sih sebenarnya. Dengan ada CCTV itu kita kayak merasa diawasi loh, merasa ini ada controllingnya. Nah, tapi kalau misalnya CCTV ini memang pengawasannya efektif tetapi agak effortnya tuh ya biaya, ya kita bisa pakai sistem pengawasan yang sederhana. Sistem pengawasan yang sederhana tuh apa? Memasang tanda peringatan, memberikan yang namanya tuh eh apa namanya, ya tanda merah kah tanda kuning, jadi terpampang nyata tuh kan menjadi menjadi peringatan loh bagi si petugas gitu. Itu bisa menjadi pemecahan masalahnya. Ya kalau CCTV susah ya kan karena biaya. Nah, kayak saya pakai seatbelt, itu kalau nggak ada CCTV nggak pakai. Nah, tetapi ketika di jalan raya tuh kayak kan kita di jalan tuh lo pasti terlihat sana sini. Paling suka ngelihat yang namanya ada tulisan-tulisan atau ada kayak warna-warna mencolok. Nah, itu tuh sudah hal yang psikologis, manusia tuh akan memiliki apa reaksi terhadap simbol-simbol yang menarik gitu. Merah, oh apa tuh? Oh pakai seatbelt, oke. Itu itu tuh bisa usaha kita untuk meningkatkan kedisiplinan atau meningkatkan kepatuhan gitu. Yang kan sederhana saja seperti itu tuh kan, tapi tapi kadang-kadang ada lagi misalnya, sudah ada Bu Ai, anunya tanda peringatannya. Nah, sekarang kita coba tanya, ini sudah ada tanda peringatan. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu, eh, peringatan ini nih Pian baca lah atau menjadi hal yang membuat Pian harus hati-hatilah kayak gitu tuh. Itu perlu dievaluasi. Jadi tanda peringatan itu harus diinikan karena tiap orang tuh beda-beda loh anunya tingkat kesadarannya. Ada yang ibaratnya dikodei mata aja sudah paham ya loh. Tapi ada juga harus diucapkan. Kamu jangan kayak itu misalnya. Nah, akhirnya sadar. Atau kadang harus dibentak dulu. Atau kadang harus di ini dulu. Kan tiap orang tingkat kesadarannya beda-beda. eh jadi si tanda peringatan yang sudah ada tadi, misalnya sudah ada, itu kita perlu evaluasi. Apakah tempatnya yang tidak strategis? Apakah misalnya tanda peringatannya tuh terlalu banyak kata-kata sehingga orang tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan untuk menggunakan atau membuang benda sampah apa tadi dengan safety box ya atau yang kotak kuning itu misalnya. Nah, itu perlu pian lihati lagi keadaannya di sana, kondisi di sana seperti apa. Tiap instansi, tiap tempat kerja tuh karakter pekerjanya berbeda-beda. Ada yang tingkat kesadaran yang sudah bagus, ada yang tingkat kesadarannya masih sangat rendah. Nah, itu kita lihat, kita harus melihat bagaimana kondisi dari masing-masing eh, orang yang menjadi tadi pelakunya lah istilahnya tuh. Begitu ya. Ini sudah pekan keberapa? Pekan terakhir ya? Tinggi, Bu. Nah, berarti sudah fokus kepada laporan ini berarti ya? Tinggi. Ya, jua, mulai jua aja. Mulai aja dulu ke situ. Coba ini, coba kalian, ini kan nanti saya kirim laporannya. Terus sudah gitu di ini kan. Ibu izin bertanya lagi. Mm-mm. Kalau untuk memperpanjang magangnya boleh nggak, Bu? Soalnya kan di sini Boleh.
ulun ngekos nih sampai tanggal 20. Sedangkan Mm-mm. di dari dinasnya itu tanggal 18 nanti ada penjadwalan pengawasan lagi ke PT itu, Bu. Jadi ulun Mm-mm. disuruh ikut. Mm-mm. Nggak apa-apa. Harus ada Kan surat kita masih dari bilang, kampus, Pak, Bu? Atau gak usah pakai surat dari kampus? Tapi kalau dari dinas sudah nggak ACC, Bu. Ulun bilang kalau misalkan mau memperpanjang. "Mm-mm, nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. Mm. Pun, harus pakai surat lagi, Kak, Bu? enggak. Oh, enggak. Mm-mm. Makasih, Bu. Iya. Ya, ada lagi lah kira-kira sudah. Nah, kalian adakah tempat magang ya yang perlu di apa namanya dikunjungi? Yang perlu ada penjemputan? Oh ya, alhamdulillah ya. Yang lain aman aja lah. Fokus jalan ke itu mana mana namanya tadi? Kemana tadi? Ke laporan. Nanti saya kirimkanlah laporannya. Dan nggak usah yang terlalu sakit kepala banar kayak gitu. Maksudnya ini laporan magang kan kalian udah kerja, yang penting tuh makanya tadi kayak problem solving itu nggak apa-apa, kita yang klise-klise, klise lagi klasik tuh ya edukasi, promosi, sosialisasi, nggak apa-apa, seputaran yang begitu juga, tapi topiknya tuh terkait dengan masalah yang ada di sana gitu. Nggak harus yang lain dari yang lain misalnya. Ya, lain dari yang lain tuh bagus. Asalkan memang eh, asalkan mampu kita kerjakan. Gitu ya. Ini nanti saya share, sebenarnya ada pang sudah di Wafi ini ya, saya kasihkan ke Wafi juga kan punya Lisa ini ya. Ini di Wafi bisa share di grup lah. Mungkin sementara ini dulu laporan apa Zoom-nya kita tolong dimasukkan ke dalam konsultasi, lembar konsultasi bimbingan Zoom-nya hari ini. Kemudian tahap berikutnya kita kepada penulisan, sudahanlah di dalam laporannya. Judulnya tadi boleh kalian tulis, boleh kada. Yang penting tadi kalian sudah tahu masalahnya. Kalian boleh konsul bab 3 dulu atau lengkap dulu, boleh. Terserah buat pian aja yang senyamannya. Pokoknya ikutin yang ada guidance-nya ini. Kalau sudah ngikut di sini, udah nggak panjang kali lebar lagi saya. Itu paling kalau sudah ngikutin yang di sini, nanti saya akan tinggal menilai apakah kegiatan yang di sini sudah connect dengan eh apa namanya masalahnya yang diangkat sama pemecahan masalahnya. Yang lain-lain nggak akan saya periksa lagi, gitu. Sama dokumentasinya aja lagi. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini, malam ini, Ding. Eh,
Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan dalam lisan saya. Kita mungkin bisa akhiri Zoom kita malam ini.